Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqad dunya daral imtihanat wa tadribat bi annahul makhluqatil mawjudat fi hadhil kainat. Allahumma shalli ala sayyidil wujud wa habibinal yaqut Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi yatba'u hudahu ila yaumil ba'dal maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kegiatan di era digitalisasi serta di dampak COVID-19 ini, kita wajiblah untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian daripada itu, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hingga pada saat ini kita semua masih dapat diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita semua masih dapat bereksistensi dan menjalankan kegiatan kita sehari-hari tanpa halangan dan kekurangan suatu apapun. Salat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil azizil hamid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita telah memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana di dalam bulan Dzulhijjah sendiri banyak sekali keutamaan-keutamaan secara sunnah ataupun secara fardhiyah. Di bulan Dzulhijjah juga di sana ada suatu momen, ada suatu peristiwa yang mana di situ memerintahkan kita untuk bersyukur serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui, di bulan Dzulhijjah di situ ada suatu hari raya besar, hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha, yang mana peristiwa hari raya Idul Adha, peristiwa penyembelihan Nabi Ismail, yang mana disembelih dan digantikan seekor kambing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ sampailah ya suatu sejarah yang mana itu suatu momen mendalam bagi seluruh umat Islam, dan di situ juga hikmah kepada bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar ya. Kemudian daripada itu, di bulan Dzulhijjah ada keutamaan-keutamaan yang mana yang bisa kita lakukan ya. Keutamaan-keutamaan tersebut salah satunya adalah dengan kita menjalankan puasa. Seperti masyarakat yang luas sudah mengetahui bahwasanya di bulan Dzulhijjah di situ ada yang dinamakan puasa Arafah. Adapun juga yang menambahkan di situ ada puasa Tarwiyah ya. Terus bagaimana untuk membedakan antara puasa Tarwiyah dan puasa Arafah? Puasa Tarwiyah sendiri bahwasanya di hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan dan hadis riwayat Tirmizi, puasa Tarwiyah adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya. Kemudian di puasa Arafah, yang mana pada tahun ini bertepatan pada hari Senin tanggal 19 ya, insya Allah akan kita laksanakan pada saat ini. Nah, di puasa Arafah dan puasa Tarwiyah sendiri apa sih keutamaan ya? Apa keutamaan dari dua puasa tersebut ya? Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya barang siapa yang melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah ya, maka akan ada 2 tahun yang mana itu diampuni dosanya. Nah, 2 tahun ini apakah 2 tahun setelahnya atau 2 tahun sebelumnya ya? Nah, menurut Imam Syafi'i dan menurut hadis riwayat Bukhari bahwasanya 1 tahun yang lalu kita diampuni dosanya, dan 1 tahun berikutnya yaitu 1 tahun yang akan datang, yaitu dosa-dosa yang akan kita lakukan di 1 tahun yang akan datang akan diampuni apabila kita melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah ini sendiri.
Ya. Terus bagaimana untuk pelaksanaan puasa tersebut? Pelaksanaan puasa tersebut sama dengan puasa bulan suci Ramadan. Puasa tarwiyah dan sifat puasa Arafah sendiri itu adalah sifatnya sunnah, ya, beda dengan fardu. Fardu artinya wajib, tapi kalau sunnah itu barang siapa yang menjalankan akan mendapatkan pahala, dan barang siapa yang tidak mengerjakan maka tidak apa-apa. Maka lebih baik kita itu menjalankan, karena Rasulullah sendiri itu mengatakan seperti ini, man sanna sunnatan falahu ajrihi fa'ilihi. Maka barang siapa yang melakukan sunnah, ya, maka Allah itu akan memberikan ganjaran dengan apa yang ia lakukan, ya. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan itu tidak apa-apa, hanya saja tidak mendapatkan apa-apa, ya, seperti itu. Baik, adapun di bulan Dzulhijjah ini, ya, suatu bulan Dzulhijjah yang mana di situ ada jamaah haji sedang dengan berwukuf di padang Arafah, ya. Apakah wajib melaksanakan puasa sunnah atau puasa Arafah? Tidak diwajibkan dan juga tidak disunahkan, ya. Karena hakikatnya selain kita melaksanakan puasa Arafah ini sebagai sunnah, ya, puasa Arafah ini juga menghormati saudara-saudara muslim kita, muslim saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang mana itu sedang berwukuf di padang Arafah, seperti itu, ya. Adapun di samping itu juga, ya, puasa itu sendiri itu bisa menyehatkan kita. Ya, hakikatnya puasa itu bisa menyehatkan diri kita. Karena apa? Secara ilmu biologis, apa yang dibakar secara testimoni yang ada di dalam tubuh kita itu semuanya itu adalah racun, ya. Apabila kita setiap memasukkan makanan tanpa henti, ya, sebenarnya itu kita juga salah satunya secara tidak sadar untuk pembakaran yang ada di tubuh kita itu juga lebih ekstra, kurang lebih seperti itu. Maka puasa juga itu mengajarkan kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena kita melihat banyak sekali orang-orang yang tidak bisa makan. Banyak sekali di masa pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga untuk makan ke menghidupan sehari-hari itu harus banting tulang memutar otak lagi, ya. Suatu kesyukuran kita sehingga kita semua masih bisa diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan makanan, minuman, hidangan, sehingga kita semua masih bisa merasakan udara yang segar, udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis, ya. Maka barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang tidak mensyukurinya maka ada pedihlah yang akan diterimanya, seperti itu. Baik, untuk keluarga besar MTS Muhammadiyah Metro dan para jamaah rahimakumullah, di situ sedikit keutamaan puasa Arafah dan puasa Tarwiyah itu sendiri, ya. Maka marilah kita untuk selalu melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW agar kita nantinya itu diakui sebagai umat Rasulullah SAW, dan patutlah kita itu untuk selalu bersyukur di masa pandemi yang seperti ini kita masih bisa diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Dan tidak lupa, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada kitab-kitab Allah, sehingga pada saatnya nanti
Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita, kemudian kitab-kitab akan bisa menolong kita di hari akhir kelak ya. Maka semoga apa yang kita lakukan diniatkan karena lillahi ta'ala, dan insya Allah maka Allah akan menjanjikan derajat yang tinggi, akan menjanjikan surga Firdaus. Tetapi eksistensi kita untuk melaksanakan ibadah secara syariat, hakikat maupun ma'rifat semata-mata lillahi ta'ala dan tidak mengharapkan apa-apa selain ridha lillahi ta'ala. Baiklah, mungkin hanya ini saja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah keilmuan kita, menambah ketakwaan kita, serta menambah apa yang menjadi yang kita yakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara qadar maupun secara qada. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan bisa menjalankan eksistensi kegiatan sehari-hari kita, dan semoga kita doakan saudara, sanak kerabat, tetangga kita yang masih diberikan sakit, semoga diberikan kesembuhan, serta orang-orang yang ada di dekat kita terhindar dari segala virus ataupun segala penyakit. Baik, mungkin hanya ini saja. Nahtatimu bilhamdalati, syukran ala afwamikum wa syukran ala ihtimamikum, astaghfi ala kulli akhtaati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.